Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Faruqi, mahasiswa FK Unisula angkatan 2018, modul Saraf SGD 1. Pada PTA kali ini saya akan menjelaskan materi yang diberikan kepada saya, yaitu plexus cervical dan penjelasan mengenai LCS. Nah, sebelum kita menuju ke materi, selayang pandang sedikit, kita tahu bahwasanya medula spinalis terdiri dari beberapa bagian. Ada plexus cervical, kemudian ada plexus thoracal, kemudian ada yang lumbar dan sakral. Nah, lalu masing-masing dari bagian tersebut memiliki segmen-segmen. Nah, nanti segmen tersebut nanti juga akan memiliki radix. Ada sepasang radix ventral dan sepasang radix dorsal, yang mana radix ventral itu sebagai motorik dan radix dorsal sebagai sensorik. Nah, masing-masing dari radix dorsal dan ventral nanti akan bersatu yang membentuk nervus spinalis. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai plexus cervical. Nah, nervus cervical sendiri ini saya menggunakan bagan supaya mudah untuk dipahami. Jadi plexus cervical sendiri dia terdiri dari 5 segmen. Ada segmen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adapun nervus kranial yang berperan dalam plexus cervical itu ada nervus 10, 11, dan 12. Nah, untuk jadi kita mulai dari segmen 1. Segmen 1 nanti dia akan ketika menyatu dengan nervus 10, nanti dia akan menginervasi dari musculus rectus capitis lateral, musculus rectus capitis anterior, dan musculus longus capitis. Lalu dia juga nanti akan bersatu dengan segmen 2, nanti akan berlanjut menjadi nervus occipital minor. Nah, lalu di sini ada nervus 12. Nervus 12 di sini menginervasi dari musculus genohyoid dan tirohyoid. Nah, nanti nervus 12 nanti juga akan bergabung dengan segmen 1. Dia akan menginervasi dari musculus omohyoid dan musculus omohyoid venter superior. Nah, adapun nanti juga akan ada pertemuan gabungan dari nervus 12 dan segmen 1 akan bertemu dengan gabungan dari segmen 2 dan segmen 3. Nah, pertemuan ini akan disebut sebagai ansa cervical. Ansa cervical nanti dia akan menginervasi dari musculus omohyoid venter inferior, kemudian musculus sternohyoid dan sternothyroid. Nah, itu kemudian lalu ada dua nervus yang dia merupakan gabungan dari segmen 2 dan segmen 3. Itu ada nervus auricularis magnus dan nervus transversus colli. Nah, ada pula gabungan dari 3 segmen nanti yang akan menginervasi musculus longus capitis dan musculus longus cervicis, yaitu gabungan dari segmen 2, 3, dan 4. Ini nanti akan bersatu menginervasi dari muskulus ini. Lalu ada juga gabungan dari segmen 3 dan 4 yang nanti akan berlanjut sebagai nervi supraclavicular. Nah, lalu juga ada gabungan dari segmen 4 dan segmen 5 yang nanti akan menginervasi dari musculus scalenius medius dan musculus levator scapula. Lalu yang terakhir ada nervus phrenicus. Nervus phrenicus sendiri dia merupakan gabungan dari segmen 3, 4, dan 5. Nanti akan menjadi nervus phrenicus. Baik, mungkin sekian penjelasan dari plexus cervical. Sekarang kita akan menuju ke penjelasan tentang LCS. Untuk LCS sendiri nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Ada produksi atau ekskresi, kemudian ada sirkulasi atau distribusi, lalu ada absorpsi. Nah, ini
untuk memudahkan dalam memahami, saya menggunakan atlas. Jadi kita mulai dari produksinya. Dia LCS dia diproduksi di plexus choroideus. Ada di 3 bagian, di plexus choroideus yang lateral, kemudian di plexus choroideus yang tertius, dan yang quartus. Ini ada 3. Nah, itu untuk produksinya. Nah, ada pun juga sebagian kecil diproduksi oleh sel ependim, tapi hanya sebagian kecil. Mayoritas diproduksi oleh 3 bagian ini. Lalu itu untuk produksinya, kemudian distribusinya atau sirkulasinya bagaimana? Nah, dia diawali dari ventricle lateral. Nah, dari ventricle lateral nanti dia akan menuju ke ventricle tertius. Dia akan melalui dari foramen interventricular Monroy, ini yang kecil. Nah, lalu dia akan menuju ke ventricle quartus sini melalui aqueductus mesencephaly sylvie atau cerebral aqueductus. Nah, setelah dari sini nanti dia akan menuju ke cavum subarachnoid yang melewati cisterna cerebellomedular. Ada juga yang nanti melewati cisterna cerebellopontis. Nah, nanti akan berjalan sepanjang lateralnya dibawa sampai ke cavum subarachnoid. Nah, itu selesai untuk distribusinya. Sudah sampai ke cavum subarachnoid. Nah, sekarang kita ke absorpsinya. Nah, dia diabsorpsi oleh ini yang saya tunjuk ini. Ini adalah villi arachnoid atau kumpulan dari villi arachnoid kita sebut sebagai granula arachnoid. Nah, kapan dia diabsorpsi ke sini? Ya, dia diabsorpsi ke sini ketika tekanan dari LCS di cavum subarachnoid ini lebih besar daripada di sinus venosus. Nah, ketika tekanannya lebih besar, nanti dia akan diabsorpsi oleh villi arachnoid ke sinus venosus. Nah, selain absorpsi oleh sinus venosus, nanti dia juga bisa diabsorpsi ke limfatik dari nervus cranial dan nervus spinal, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan dari saya yang kurang atau salah, mohon maaf, dan kakak asisten apabila mendapati dari saya kekurangan dan kesalahan, mohon koreksi dan evaluasinya supaya saya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.